Kita ada lagi program yang perbaikan gizi nasional, yaitu memberi makan gratis dan susu gratis untuk anak prasekolah, sekolah dan ibu hamil. Ini kan kalau ditinjau dari keuangan, apakah ini tidak memberatkan APBN juga, Pak? Begini, kalau kita tinjau dari aspek keuangan, susu gratis ini dia kategori program bantuan. Tapi kalau kita dengar pemaparan dari yang punya program ini bukan bantuan. Artinya bahwa ini adalah cara untuk menurunkan angka stunting. Itu kan. Nah, kan di keuangan itu misalnya pengeluaran dana kan untuk apa? Ya toh? Ini untuk pembelian untuk susu. Ya, apa tujuannya ini? Pencegahan stunting. Untuk stunting, ya. Untuk kesehatan. Berarti dia hanya sama dengan sejenis multivitamin. Iya toh? Iya. Kalau kita kupas dari tinjauan kesehatannya, itu bukan ranah kita. Iya. Toh? Kita lebih ke pembiayaan saja. Pembiayaannya. Hanya jadi kalau ini merupakan, kalau program itu adalah program rutin, jadi ini sudah tumpang tindih sebenarnya. Tumpang tindih. Begini, pemerintah hari ini telah mengklasterkan kemiskinan ini dengan istilah desil. Ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Ya, yang sangat miskin itu desil 1. Ya, kemudian yang miskin, ya desil 2. Kemudian yang hampir miskin. Ya, jadi ada yang hampir miskin. Nah, kalau sangat miskin, ini kategori mereka mereka yang tidak punya penghasilan tetap. Ya, mereka tidak punya penghasilan tetap dan tidak bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Inilah para golongan misalnya janda-janda. Artinya orang-orang yang usia tidak produktif lagi ya. Ini mereka ini itu dikasih bantuan. Ada yang namanya PKH, program keluarga harapan, toh. Mereka juga dapat dari BLT. Jadi mereka itu dikasih uang ini untuk beli sewa lampunya, sewa airnya, ya dikasih makan lagi, dikasih lagi minyak terigu untuk bisa dia makan, sudah hidup mereka ini. Jadi mereka ini kita tidak menyebut siapa, tapi golongan ini adalah diprediksi dia ini tidak akan bisa pulih. Ya, dia akan miskin selamanya ini. Mereka ini harus dibantu pemerintah selamanya. Iya, ini. Kemudian naik tingkatan kedua. Tingkatan kedua ini miskin, artinya dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu tidak mencukupi pengeluarannya. Ya, gaji hanya 300, pengeluarannya 400. Ya toh? Mereka juga dibantu. Ya, ada yang kategori terakhir itu desil 4 ini, 3 saya ini, bahwa orang yang kadang-kadang dia mampu biaya hidupnya, kadang-kadang juga tidak mampu. Yang kadang-kadang inilah yang kita mau berdayakan. Ya, jadi 3 dengan 4 inilah yang kita berdayakan. Kalau 2 dengan 1 ini istilahnya pas 34 ini. Fakir miskin pilihan negara. Ya toh? Gitu. Oke, sekarang kaitannya dengan susu. Ya, makan gratis. Makan gratis. Susu dan makan gratis ini untuk masyarakat yang mana ini? Ya, kalau kategorinya kan anak prasekolah, sekolah dan ibu hamil. Ya. 3. Kalau untuk semuanya
berarti bukan untuk bantuan. Kalau bantuan kan sebagian yang ada kriterianya. Iya. Ya, kalau misalnya ya yang penting dia anak sekolah itu akan diberikan semua. Oh ya, siap kamu ya. Iya toh? Ya, ya. Anak sekolah, anaknya dari golongan manapun dia, Mau kaya mau miskin. mau kaya miskin itu Iya. dia kasih. Iya, iya. Ini konsepnya salah. Hmm. Ya, kalau untuk kesehatan, menurut orang kesehatan, dokter kesehatan ya, bahwa kalau mau sehat Pak, susu itu tidak cukup sehari satu kaleng, harus 2-3. Itu kalau kasih makan enak juga tidak cukup satu hari hanya 1 kali, harus 2 kali minimal. Ya, atau berarti untuk kesehatan, ya ini Tidak maksimal. kurang juga. tepat. Ya. Ya. Lalu untuk apa lagi ini? Kan kalau kita bicara keuangan, Ya, pembiayaannya. begini, kan ini pengeluaran ini, apakah untuk kegiatan investasi, apakah untuk belanja modal, ya belanja barang, ya belanja gaji, bantuan atau proyek, kan begitu? Iya, iya. Ya, ini kategori apa ini? Kayaknya belanja barang kayaknya Pak. Karena susu kan. Oh tidak, kalau belanja barang itu kecuali pembuatan gedung, Oh, iya. atau misalnya reparasi, apalagi pemeliharaan, itu belanja barang, ya, atau beli kendaraan dinas, gitu kan? Oh, jadi termasuk masih abstrak juga sebenarnya. Iya, ini kan kategori bantuan, program bantuan atau program apa pemberdayaan. Ya itu kalau pemberdayaan bukan begini caranya. Oh, jadi salah juga. Salah ini Pak, begini. Ya. Kan kalau saya dengar mereka itu bagaimana cara untuk menumbuhkan ekonomi, ya, dengan memberi makan gratis, makan siang gratis, dan susu gratis, toh? Ini saya dengar di Pak Prabowo ini. Iya. Apa kaitannya antara memberi makan gratis itu dengan peningkatan ekonomi? Iya, iya. Iya toh? Begini, pikirannya bahwa dengan adanya makan gratis ini, maka telur laku. Ya, Oke, ya. beras akan laku. Iya. Ya, telur laku, beras Susu. laku, susu laku. Iya. Ya, orang yang kerja juga ada pekerjaan. Ya, masing-masing sekolah atau masing-masing mempekerjakan orang untuk memasak ini kan. Ya, itu lagi menambah penghasilannya. Iya. Telur juga dengan karena banyak permintaan untuk susu ini sehingga penjualannya menjadi meningkat, ya kan? Pertanyaannya begini, ya, contoh misalnya, apakah begini, akan meningkatkan pendapatan masyarakat, misalnya dari program makan gratis itu jika, ya, bahan baku yang digunakan untuk konsumsi itu dibeli dari masyarakat lokal. Iya. Iya toh? Iya, Pak. Kalau berasnya masyarakat lokal atau beli ubinya masyarakat lokal, itu ada perputaran uang. Iya. Tapi kalau uangnya itu lagi kemudian ada beras impor, Ya, industri lagi. industri lagi kan? Iya toh? Nah, otomatis pas diambil di situ, Pak. Oh karena iya. permintaannya tinggi. Kan masyarakat tidak menyediakan itu kan? Iya. Oh iya, paham. Kemudian lagi misalnya telur juga ada pengusaha orang Cina bikin usaha telur toh. Hari ini kan pengusaha telur Pak masih orang Cina yang nih. Mereka itu yang pemilik dana. Memang yang kerja ke orang kita. Tapi kan bagi hasil ini. Tapi yang ditentukan harga mereka. Iya. Dan yang sebenarnya menikmati sepersekian persen dan banyaknya itu ke merekanya. Ya kan pemilik modal. Iya, betul. Mereka toh? Iya. Iya, jadi mana fungsi anunya? Iya. Sama hari ini katakan ada bantuan PKH itu kan? PKH satu orang kan 300.000. Ya, hanya dijadikan barang. Iya. Apakah telur ya itu Pak? Oke, telur, Ya. gula itu, Beras. minyak. Ada kemanfaatnya perputaran ekonomi? Tidak ada tapi sedikit. Kenapa? Karena minyaknya itu orang perusahaan-perusahaan luar yang kerja. Kemarin saja bagaimana coba kita lihat caranya orang luar itu bagaimana meraup keuntungan ya. Dia kasih naikkan harga minyak. Toh, minyak goreng. Dari 14.000 Pak, naik sampai 40.000 itu satu Itu Pak permainan. Seandainya kalau semua bahan-bahan ini adalah masyarakat lokal yang kerja, betul itu. Iya.
bisa kita terima Pak ya. Iya, Karena memang ada putaran ekonomi besar yang kita ada lihat. putaran ekonomi. Betul. Tapi kalau bahan bakunya di luar ini, Hanyalah perusahaan-perusahaan besar lagi yang untung. Iya, dimainkan lagi. Harga itu mereka kerjasama Pak. Kita rakyat mau protes ya kita nikmati. Iya. Iya toh? Susah lagi. Susah lagi. Nah, Tapi kalau yang saya baca juga bahwa anggaran untuk perbaikan gizi nasional ini yang tadi itu Pak yang makan gratis yang segratis ini dana yang digelontorkan itu sekitaran 400 triliun. 400 triliun berarti sudah hampir 10%. 400 triliun. APBN. Itu Pak belum dikali dengan kalau yang saya baca diperkirakan hitungan itu dari 40 juta anak prasekolah, 33 juta anak sekolah, dan 3 juta ibu hamil. Jadi pengeluaran per hari untuk memberi makan dan susu gratis ini itu sekitaran 70 juta jiwa, Pak. 70 juta jiwa. Berarti 400 dikali 70 juta jiwa, Pak. Jadi kita makan berapa dana itu saya Iya. lihat dulu Pak. Karena kebetulan saya tulis juga ya. Berarti di sini kalau berdasarkan dana pendidikan saja 612 triliun, maka di sini saya cari datanya itu anggaran perbaikan gizi ini akan menghabiskan sekitaran 70% dari dana pendidikan Pak. Karena kan 400. Dana pendidikan hanya 612 triliun. Iya. Itu mau kuras dana pendidikan atau satu pos lagi dia? Bisa mungkin dia masuk dalam dana stunting Pak, bisa mungkin ya. Tapi dinaikkan lagi dong dana stuntingnya kalau Ya, gitu Pak. naik lagi. Sementara dana stunting sekarang itu yang saya baca itu untuk sekitaran 49,9 triliun pada tahun 2023. 49 triliun. Iya. Kurang lebih 2%. Iya. Untuk 2% ya. Sementara ini naik sampai 400 triliun Pak. Iya. Berarti dari 2% itu naik menjadi Sekitar 6 kali lipat kalau 6 sampai 8 kali lipat kalau nggak salah. iya menjadi sekitar 12% ya. Iya kan? Artinya kalau berdasarkan itu Pak, ini memberatkan APBN juga atau tidak? Oh iya memberatkan. Satu sisi kan tadi kita sudah bicarakan persoalan bahwa putaran ekonomi ini menjadi janji-janji saja. Iya. Sementara kan kalau kita mau lihat juga permintaan-permintaan pasar terkait dengan susu kemudian makan gratis ini sebenarnya yang dinikmati itu persoalan-persoalan besar. Iya. Nah sekarang kita bicara pada persoalan bagaimana sih pembiayaannya. Iya itulah. Nah kira-kira ini memberatkan sekali atau memang masih bisa diakali dengan kita memanfaatkan melalui APBD di kabupaten. Iya, artinya biar juga bersumber dari APBD. Semua APBD ini kan ya kecuali misalnya ya APBD dari PAD ya. Dari PAD. Jadi porsi bantuan ini itu mengambil sekian persen dari PAD. Iya. Nah, itu boleh, tapi kan ya masalah lagi nanti di kabupaten kota. Lagi, karena setiap kabupaten kan punya PAD yang tinggi. Iya, itu problem masalah lagi. Kalau taruhlah di Sulawesi Tenggara ini kalau tiga wilayah ini kata Kota Kendari, Kolaka dengan Bau-Bau itu bisa. Mereka ada tinggi sektor jasa toh, ya pajaknya itu PAD dari pajak itu agak tinggi. Tapi kalau kabupaten kota lain kan itu minim. Iya. Berarti memang tidak bisa merata juga. Apalagi yang masih baru-baru ya UPD apalagi ya DOB ini kan. Ya itu susah. Ya sementara yang kekurangan gizi betul ini kan masyarakat desaan. Ya satu sisi di pedesaan kan mereka tidak punya PAD yang lumayan toh. Rata-rata tidak terlalu tinggi memang sih. Iya toh? Iya. Hanya Kota Kendari ini sampai 200 miliar kayaknya PAD-nya. Kabupaten kota lain itu enggak sampai jumlah itu. Tapi kalau memang kalau digelontorkan untuk perbaikan gizi juga ini kan habis juga dana. Habis juga. Ini kan masih ada kayak pemeliharaan jalan. Iya, banyak program-program. Banyak. Lebih strategis. Iya, katakan kita di sini kan banyak program kayak jalan-jalan ini menggunakan multi-year, program multi-year. Multi-year itu sesuai PAD, hari PAD sekian, kerja lagi sekian kilo, ya, begitu. Jadi tidak tapi pendekatan.
Artinya bahwa daerah saja sudah berpikir begitu. Iya, apalagi Apalagi katakan tingkat pusat harus iya, ini memang penting juga itu orang ekonomi yang belum pernah ya. posisi ini ya Pak. Ya Iya belum pernah deh. belum pernah kan. Pertama Harus. insinyur. Kalau begitu kita doa ke orang ekonomi ini biar naik. Sepertinya bisa itu Pak. Iya, jangan orang ini terus. Karena ya secara tupoksi ya, secara keilmuan mereka bukan apa namanya Iya. pada posisi yang pas. Artinya kalau kita lihat contoh kayak seperti Soekarno dengan Hatta atau Iya. ya Soekarno dia memang bukan orang ekonomi tapi kan ada Hatta. Tapi ada Hatta. Iya, begitu. Kita ini harus begitu, Harus saling melengkapi. saling melengkapi. Jadi berarti untuk yang pertanyaan ketiga ini tadi memang ini jadi jatuhnya lagi tidak proporsional baik secara pandangan meningkatkan pendapatan masyarakat Iya, maupun kalau dari APBN. meningkatkan pendapatan masyarakat tidak ada kaitannya, Ya. tidak ada kaitannya. Oke. Selanjutnya Pak, persoalan menaikkan pajak 23% dari 10,5% ya menjadi 23% dalam jangka waktu 5 tahun. Iya. Apakah ini realistis atau tidak Pak? Sebenarnya kalau bicara pajak ini kan itu adalah iuran wajib warga negara terhadap negara ya. Artinya bahwa ada satu fungsi di pajak itu fungsi memaksa. Iya, Iya. diwajibkan. Karena artinya bahwa pemerintah punya peran memaksa. Apa namanya yang tidak bayar itu ya bisa dipaksa. Apakah dengan cara macam-macam, denda, penjara atau ini, itu punya peluang, boleh. Ya, tapi begini. Dalam 5 tahun itu bisa Pak? Sebenarnya begini. Maksudnya ini adalah meningkatkan jumlah penerimaan dari pajak atau meningkatkan pajaknya ini. Kalau yang kita dengar kemarin itu kan penerimaan pajak. Kalau meningkatkan penerimaan pajak itu masih bisa. Masih bisa tingkatkan. Berarti kan begini, ya berarti selama ini ada perusahaan-perusahaan itu yang tidak membayar pajak. Toh? Yang diampuni. Kemudian kan Jokowi ini pernah ada program apalagi kemarin yang pengampunan pajak itu apalagi namanya ini ya tahun 2000 berapa kemarin itu ada program pengampunan pajak orang-orang yang punya penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya ya itu bisa dilaporkan ulang jadi diberikan denda ya toh. Dari situ kan terkumpul berapa ratus triliun dana itu ya yang dari luar negeri orang kita menyimbolnya di mana di Singapura, di bank Eropa yang takut untuk bawa ke Indonesia karena nanti dituntut pajak, ya kemarin kan diampuni. Tapi ada juga biaya yang dibayar. Kalau dia mau naikkan penerimaan sektor pajak, ini berarti kalau begini, kalau masih banyak sumber-sumber pajak yang belum optimal, ya, atau misalnya masih banyak sebenarnya wajib pajak yang belum membayar pajak, ya toh, yang katakan yang hari ini mereka enggan untuk bayar pajak karena belum punya kesadaran, iya, tapi dia sebenarnya punya kewajiban untuk dia bayar, banyak kan, ya ada juga hotel-hotel, maka katakan bahwa problem hari ini wajib pajak itu tidak bisa membayar pajak katakan tepat waktu atau misalnya tidak membayar pajak yang sesuai yang seharusnya dibayar. Ya, problemnya adalah misalnya perusahaan-perusahaan ini masih ada yang menggunakan laporan keuangan yang manual. Ya, jadi solusinya adalah katakan membuat sebuah desain, ada alat, ya ini mengajarkan kepada semua pelaku usaha itu dia harus laporkan dia punya perkembangan keuangannya, ya dan katakan yang dilaporkan itu terkoneksi dengan sistem yang ada di kantor pajak. Artinya orang tidak bisa berbohong,
Ya toh, jadi sistem diperbaiki, ya, sehingga ya yang selama ini banyak pihak, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak itu akan membayar pajak, iya kan? Nah, kalau itu bisa. Tetapi kalau misalnya ingin menaikkan tarif pajak, Ya. kan beda ini. Oke. Ya, kalau tarif pajaknya dinaikkan, ya problem. Ya, mengilu masyarakat ini. Ya, bukannya masyarakat, Pak. Hampir semua sektor ya. Hari ini kan makanya banyak juga investor yang masuk ke negara kita ini, itu kan ada semacam apa lagi, saya lupa lah istilahnya itu, pengampunan pajak. Ya, dia belum dibebankan pajak, nanti 5 tahun kemudian baru dia bayar pajak. Ya, ketika dia investasi, ya investasi kan dari katakan pembebasan lahan nih, pembebasan lahan, pembuatan gedung pabrik, sampai pada produksi. Ya, nah kebijakan Jokowi ini bagaimana caranya untuk menarik minat para investor untuk investasi adalah dengan membebaskan pajak. Artinya bahwa pajak yang dibayar oleh perusahaan itu nanti ketika perusahaan yang dibangun di sini itu sudah 5 tahun atau telah mendapatkan laba. Begitu. Nah, tapi kalau yang seharusnya kan tidak. Ketika kau sudah investasi, kau sudah berpajak. Begitu. Tapi kalau untuk data yang saya baca Pak, kalau kenaikan satu rasio pajak itu kan dia sekitar 160 triliun. Ya. Jadi kalau misalnya dinaikkan 23%, berarti itu ada sekitaran 2.200 triliun. Iya. Ini kalau kita pakai hitungan keuangan atau asumsi keuangan atau penjelasan keuangan, dalam jangka 5 tahun itu memang berdasarkan sektor-sektor tadi ada yang tidak bayar pajak, kemudian di pressure supaya dibayar pajak. Target yang 2.200 triliun ini memang bisa sampai 5 tahun itu. Bisa sampai, Pak. Bisa sampai. Contoh begini. Kita bisa baca misalnya laporan keuangan Telkom ya. Iya, tahun 2022 ya Telkom profit sampai 30 triliun. Toh? Iya. Iya. 30 triliun itu berapa persen kalau katakan 10% saja? 3 triliun kan? Iya toh? Itu hanya satu perusahaan itu. Perusahaan ini. Iya. Nah, sedangkan perusahaan terdaftar di Bursa Efek ini Pak sudah lebih 700-an. Ya, hanya kan ya ada juga yang kecil labanya ada sampai miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar. Tapi banyak juga yang puluhan T. Banyak. Berarti sebenarnya kalau memang itu yang di pressure, kemudian itu yang diregulasi atau yang diprogramkan, berarti memang bisa sampai. Bisa, kalau itu bisa. Bisa. Dalam konteks penerimaan pajak. Iya, bisa. Makanya saya tuh kalau kalau meningkatkan jumlah penerimaan pajak, menaikkan ya sekian persen, saya setuju. Saya pikir bahwa itu rasional. Ya, karena masih banyak wajib pajak di Indonesia ini, terutama perusahaan-perusahaan besar itu, yang tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya. Jadi hampir semua perusahaan itu kadang-kadang membuat laporan keuangan dua. Ada laporan keuangan yang sebenarnya, toh? Iya betul. Ada laporan keuangan yang ya itu yang umum. Ya, yang sebenarnya ini untuk konsumsi internal. Ya, umumnya ini untuk laporan di pajak. Ya, ini dia kurangi macam-macam ini agar pajaknya kecil. Ya, hanya ya nah untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak kan gampang. Kebijakan toh? Ya, bagaimana bikin kebijakan agar perusahaan tidak punya perilaku membuat laporan keuangan yang tidak benar. Ya, ada pemeriksaan audit segala macam, tapi coba kita amati laporan keuangan itu kadang-kadang beda dia punya isi. Antara ya biar setelah kan ada unaudit, ada setelah audit ya. Ada audit. Nah, itu di situ problemnya. Nah, mungkin kalau yang punya program ini menaikkan, dia sudah tahu bahwa masih banyak celah ini, sebenarnya perusahaan-perusahaan ini masih banyak yang nakal. Yang melaporkan pajak ini
yang bukan seharusnya. Iya. Ya, seharusnya katakan dia bayar 1 T, tapi dia laporkan hanya sekian. Ini juga mohon maaf ini juga kinerjanya para konsultan pajak. Ya, bagaimana mau kliennya itu dia bayar murah, dia bikin laporan itu bagaimana supaya begitu. Kerjasama ada orang pajak. Iya. Ya, kasusnya Gayus Tambunan segala macam toh. Berarti persoalan lagi akuntabilitas. Ya. Akuntabilitas. Ya, jadi itu masih bisa karena kita misalnya menaikkan itu kan ada moral hazard di sini sebenarnya. Ada moral yang amoral ya, yang diperlakukan tidak punya integritas sehingga menggelapkan macam-macam kerjasama kong kali lingkungan. Ini dicium dan mungkin yang punya program itu dia berpikir mampu di atas ini. Ya, kalau di atas ini bisa menaikkan rasio pajak. Nah, itu masuk akal. Tapi kalau tarif pajaknya yang dinaikkan tidak mungkin. Ribut negara itu, Pak. Ribut dan investor akan lari. Iya.